kita masuk pada bagian yang kedua pada topik di hari ini, yaitu tentang taksonomi, morfologi dan fisiologi dari bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari bakteri. Bakteri dari kata Latin bacterium, jamaknya bakteria, adalah kelompok yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri dikenal sebagai agen penyebab penyakit, sedangkan lainnya bermanfaat dalam bidang pangan, pengobatan maupun industri. Bakteri dapat ditemukan di hampir semua tempat, baik di tanah, air, dan udara. Bakteri memiliki beberapa bentuk dasar, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk dasar, yaitu bacillus atau batang, coccus atau bulat, dan spirulum atau spiral. Nah, bentuk-bentuk bakteri ini dapat kalian lihat dalam gambar ini, di mana terdapat beberapa bentuk, seperti bentuk bacillus yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu monobacillus atau bentuk batang tunggal. Contoh bakteri Escherichia coli, Lactobacillus, dan Salmonella typhi. Kemudian bentuk Streptobacillus atau bentuk batang berkoloni membentuk rantai. Contoh bakteri Azotobacter, Bacillus anthracis, dan Streptobacillus moniformis. Kemudian yang kedua, bentuk coccus yang terdiri dari 5 bentuk. Pertama, monococcus atau bentuk bola tunggal. Contoh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kedua, Diplococcus atau bentuk bola berkoloni 2-2. Contoh bakteri Diplococcus pneumoniae. Dan yang ketiga, bentuk Streptococcus atau bentuk bola berkoloni membentuk rantai. Contoh bakteri Streptococcus pyogenes, Streptococcus thermophilus, dan Streptococcus lactis. Kemudian bentuk yang keempat, Staphylococcus atau bentuk bola berkoloni membentuk buah anggur. Contoh bakterinya Staphylococcus aureus. Dan bentuk yang kelima, Sarcina atau bentuk bola berkoloni membentuk kubus. Contoh bakterinya Sarcina species. Kemudian bentuk selanjutnya adalah spiral. Ada 3 bentuk, yaitu yang pertama spirillum, berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran. Contoh bakteri Spirillum minor. Kemudian yang kedua Spirochaeta atau bentuk lengkung seperti kumparan. Contoh bakteri Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sipilis. Kemudian yang ketiga bentuk koma atau bentuk lengkung setengah lingkaran. Contoh bakteri Vibrio coma atau Vibrio cholerae. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari jamur. Jamur adalah sel eukariot yang disebut juga mikroorganisme non-fotosintetik karena tidak mempunyai klorofil. Jamur memiliki hifa dan miselium. Umumnya parasit pada tumbuhan dan hewan, dan sebagian hidup sebagai saprofit. Jamur memiliki reproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Secara aseksual dengan spora, pada waktu perbanyakan sel, spora akan berbentuk banyak. Kemudian secara seksual melalui persatuan 2 nukleus. Dari gambar ini kalian bisa melihat bentuk-bentuk spora aseksual jamur. Kemudian kita masuk pada taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari alga. Alga atau ganggang merupakan salah satu kelompok dari protista yang memiliki kemiripan dengan tumbuhan karena kemampuannya untuk berfotosintesis. Ganggang adalah mikroorganisme eukariot yang termasuk dalam grup fotosintetik.
Semua mengandung pigmen klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Ganggang kebanyakan hidup di air. Dalam bentuk uniseluler disebut fitoplankton, dalam bentuk multiseluler disebut rumput laut. Ganggang berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual, atau bisa juga keduanya. Ganggang diklasifikasikan menjadi 7 filum, yaitu yang pertama Chlorophyta, 2 Rhodophyta, 3 Phaeophyta, 4 Euglenophyta, 5 Pyrophyta, 6 Bacillariophyta, 7 Chrysophyta. Dari gambar ini, kalian bisa melihat contoh-contoh dari ganggang. Dari filum Euglenophyta, contohnya Euglenia species. Filum Pyrophyta atau Dinoflagellata, contohnya Serratium dan Peridinium. Ganggang keemasan, filum Chrysophyta, contohnya Dinobrion sertularia. Ganggang hijau, filum Chlorophyta, contohnya koloni bentuk bola dari Volvox. Ganggang merah, filum Rhodophyta, ada 3 contoh, yaitu Euseuma, Gelidium, Gracilaria. Kemudian ganggang coklat, filum Phaeophyta, contohnya Macrocystis. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah taksonomi, morfologi, dan fisiologi dari protozoa. Pada mulanya, protozoa digolongkan ke dalam kingdom Animalia atau hewan. Namun seiring perkembangan ilmu dan teknologi, protozoa masuk ke dalam kingdom Protista yang pada umumnya tersusun atas sel tunggal atau uniseluler. Protozoa adalah golongan eukariot yang bersifat uniseluler, non-fotosintetik, perbanyakan sel dengan pembelahan biner atau aseksual. Protozoa dapat hidup di air maupun dalam tanah. Adapun ciri-ciri umum dari protozoa yaitu antara lain yang pertama, organisme uniseluler yang bersifat tunggal. 2. Eukariotik yang memiliki membran nukleus. 3. Hidup soliter atau sendiri atau juga ada yang berkoloni atau hidup berkelompok. Keempat, protozoa pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk membuat makanan sendiri, bisa juga disebut dengan heterotrof. Kelima, protozoa ada yang hidup bebas, saprofit ataupun parasit. Keenam, protozoa mampu membentuk kista sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupannya. Ketujuh, alat gerak yang dimiliki oleh protozoa yaitu berupa pseudopodia, silia atau flagella. Berdasarkan alat geraknya, maka protozoa dapat diklasifikasikan menjadi 4 filum, yaitu yang pertama, Ciliata atau Ciliopora atau Infusoria, merupakan jenis protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Contohnya, Paramecium species. Kedua, Rhizopoda atau Sarcodina adalah jenis protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Contohnya Amoeba species. 3. Sporozoa atau Apicomplexa adalah salah satu jenis protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya Trypanosoma species. Kemudian yang keempat, filum Flagellata atau Mastigopora. Ada 7 contoh filum protozoa, yaitu yang pertama, Rhizopoda, kedua Ciliata, ketiga Flagellata, 4 Sporozoa, 5 Amoeba, 6 Paramecium, dan 7 Euglena. Demikianlah materi pada saat ini telah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.